Halo, Amujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya Zambla friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap alur cerita anime bertema mecha-mecha. Ya macam Gundam gitulah cuy, yaitu berjudul Megaton Q Musashi. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2021. Ya udah, langsung aja kali ya. Oh iya, yang kemarin itu yang aku bilang bakal dibagi 2 part itu nggak jadi cuy. Karena aku baru selesai sekarang untuk anime ini. Udah kelamaan bre, jadi gue mene. Sehingga di sini ku sambung aja ya. Jadi untuk part 1 kemarin itu kemungkinan aku bakal tarik lagi. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya asyumre. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah. I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, kita diperlihatkan seorang bocah laki-laki bernama Ichidaichi Yamato yang sedang ditahan sementara di penjara remaja karena terlibat perkelahian. Lalu ada seseorang bernama Asami Teru yang mencoba mengetes refleks dari Yamato. Dan setelahnya, Yamato ditawari tawaran menarik dari Teru agar bisa keluar dari lapas ini. Sesudah keluar dari sana, Teru meminta Yamato buat menjalankan misi yang bakal ia kasih. Di sisi berbeda, Chiwi Kawaii bernama Kanzaki Asuna bersama temannya ini niat pulang. Namun pas udah pisah sama temannya, ada 2 alien yang sedang merhatiin. By the way, ini mereka nyusup ya ke lingkungan manusia. Di situ salah satu alien bernama Laia Arsem bakal merasuki Asuna untuk membunuh para pilot. Kita kembali ke Yamato di mana di kosannya dia malah teringat kejadian dulu saat keluarganya meningsoy akibat kebakaran. Kemudian datang teman masa kecilnya bernama Nishino Kyoka. Doi datang soalnya kan si Yamato habis ketangkap polisi tadi. Pas pengen balik, Kyoka ngomong sama Yamato kalau kota yang mereka saat ini tempati agak aneh, kayak kota palsu gitu. Ya cuma Kyoka mah bodo amat lah. Lalu saat Yamato lagi menuju lokasi yang diberikan oleh Teru, dia diikuti oleh Arsem. Nah kebetulan Yamato sedikit mendengar suara-suara samar dari Asuna. Dan pas Arsem pengen nusuk, aksinya harus terhenti karena terkejut ada orang lain di sana. Sehingga nggak jadi. Orang tersebut bernama Hijikata Ryugo yang sepertinya dia sama Yamato ada rivalitas sedikit. Pas sampai di tempat yang dijanjikan oleh Teru, mereka berdua dibawa ke sebuah gang dan bertemu preman-preman di sana. Teru terus memerintahkan para preman itu buat menghabisi mereka berdua. Battle pun terjadi di mana awalnya Yamato serta Ryugo masih ejek buat ngalahinnya. Namun preman-preman tersebut berubah menjadi robot. Jadinya mereka berdua sempat kalah karena beda power. Tapi dengan pede, akhirnya satu persatu robot itu berhasil dikalahkan. Ternyata Teru mencoba mengetes mereka berdua terlebih dahulu sebelum dibawa ke markas. Alhasil Teru mengajak mereka ke sebuah tempat di dalam arcade game yang bertempat di bawah tanah, yaitu sebuah kota yang diberi nama Oblivion Bay. Nah pas lagi ngeliat-ngeliat itu, mereka berdua malah melihat sebuah robot yang segede gaban. Terus Yamato meminta penjelasan kepada Teru, tapi bocahnya malah cengengisan doang. Tiba-tiba datang komandan dari tempat tersebut bernama Minami Sayaka. Beliau lalu ngasih tahu ke Yamato dan Ryugo jika kehidupan yang kini mereka jalani telah berakhir. Soalnya mereka berdua bakal dijadikan pilot untuk melawan para alien. Ya bingung dong pasti, kok tiba-tiba? Di situ Mbak Minami ngejelasin sambil memperlihatkan sebuah cuplikan penyerangan alien pada 3 tahun lalu, di mana hanya butuh 48 jam atau sekitar 2 hari saja untuk para alien mengambil ahli bumi. Dan menurut data 99,9% manusia telah meningsoy. Terus alien juga mendirikan markas mereka di inti bumi. Jadi seakan-akan kayak planet sendiri gitu. Iya, Yamato serta Ryugo yang melihat itu gak percaya, soalnya kota yang mereka tempati sekarang aman-aman aja kok. Mbak Minami pun memberitahu lagi jika itu hanya kebohongan dan mereka berdua dikasih unjuk tuh kalau tempat yang mereka tempati sekarang hanyalah tempat perlindungan.
atau shelter untuk menampung orang-orang yang selamat. Lalu ingatan mereka tentang penyerangan alien pun dihapus biar nggak jadi trauma. Makanya Yamato sempat bingung kalau 3 tahun lalu masa dia nggak ngerasain gitu. Mereka pun dibawa ke tempat pusat analisis buat dikasih tahu kalau milih orang yang pas jadi pilot begini nih. Kemudian mereka berdua diperkenalkan sebuah robot yaitu bernama Megaton Q Musashi untuk nanti mereka berdua kendarai. Tapi Yamato di situ masih belum percaya apa yang terjadi sekarang. Jadinya doi memilih mundur. Nah, dengan terpaksa Mbak Minami pun bakal mengembalikan ingatan Yamato. Cuma sebelum itu Yamato diperkenalkan oleh pembuat alat tersebut bernama Duke yang agak asli orangnya. Lalu kita flashback ke ingatan Yamato di mana pas lagi balik ke rumah, dia sama keluarganya ngelihat berita luar negeri kalau ada penyerangan dari makhluk asing. Awalnya dikira cuma film kan, tapi tiba-tiba tempat yang mereka tinggali pun ikut diserang. Saat Yamato ngeliat keluar, para alien udah pada datang. Dan pas pengen nyelamatin keluarganya, rumahnya pun hancur. Namun di situ adiknya sempat selamat. Cuma sebelum Yamato mau nyelamatin, adiknya pun dijadiin geprek oleh alien. Kembali ke masa sekarang, sehingga setelah mengingat kejadian itu membuat Yamato gak jadi buat mundur, malah bertekad untuk balas dendam. Pas banget nih ada panggilan kalau para alien mencoba menyerang shelter. Di situ Yamato, Ryugo, serta Teru akan menggunakan Musashi buat membantu para pilot lain yang sudah berperang duluan dengan alien. Dengan transfer memori, mereka bertiga nggak usah belajar lagi untuk mengontrolnya. Jadi di Musashi ini mereka bertiga bakal diberikan tugas berbeda, di mana Yamato akan mengontrol seluruh gerakan buat penyerangan, Ryugo akan mengurus defense serta mendistribusikan kekuatan, dan Teru kayaknya lebih ke bertanggung jawab atas radar sama teknis-teknis lain lah. Mereka bertiga pun langsung OTW ke lokasi. Namun Yamato dikasih tahu kalau cuma jalan doang itu malah membutuhkan waktu beberapa menit buat nyampe. Jadinya Musashi bakal dipecah menjadi 3 bagian terlebih dahulu. Di sisi berbeda, para pasukan Kapten Ibushi sudah mulai terpojok serta kehabisan amunisi. Tapi untungnya pas banget Musashi datang dengan autopilotnya. Saat sudah memasuki area pertempuran, Musashi bakal bergabung lagi supaya menjadi robot seutuhnya. Dan mereka bertiga bakal menjalankan Sky Build Sequence. Jadi ini adalah produser untuk bergabung pas masih terjun bebas dari atas. Dan itu secara manual digabungnya cuy. Jadi kalau gagal ya wassalam. Tapi akhirnya mereka bertiga pun berhasil untuk bergabung kembali. Namun karena jatuhnya kekencangan membuat Yamato agak susah buat mengontrolnya. Sehingga Musashi pun langsung ngejedem aja. Untungnya ya nggak berefek apa-apa, masih oke lah. Terus Yamato mencoba menghubungi Kapten Ibushi buat memberitahu kalau di sini biar Musashi yang ngurus sisanya. Awalnya Musashi ejet lah buat ngurus yang kroco-kroconya. Tapi lama-kelamaan mulai ke pojok akibat jumlah musuh yang terus nambah. Dan Yamato pun mempunyai rencana yaitu dengan skill Megaton Punch. Tapi Mbak Minami ngelarang soalnya kekuatan itu hanya serangan satu arah aja. Cuma dengan berotak Senku, Yamato dapat menghancurkan beberapa unit dari para alien karena serangan dari Megaton Punch itu di setting area target. Namun setelahnya, para pasukan alien yang tersisa malah bergabung menjadi satu dan bergerak menuju ke arah shelter. Kembali Musashi berhasil mengejar dan pada akhirnya menghancurkan alien tersebut, sehingga membuat ini menjadi kemenangan mereka sekaligus kemenangan pertama untuk umat manusia atas para alien. Lanjut, besoknya pas balik sekolah, Yamato diberitahu oleh Ryugo kalau ada pilot yang meningsoi pagi ini dan pelakunya masih berkeliaran, entah siapa itu. Terus saat Yamato udah misah dari Ryugo, dia nggak nyadar kalau lagi diikutin oleh Arsem yang pengen nusuk. Namun walaupun Yamato ini banyak celahnya, tapi si Arsem nggak bisa-bisa tuh buat nusuk. Dan pas suasananya udah sepi, malah akhirnya Yamato sadar soalnya ada suara dari Asuna manggil dia. Yamato pun yang ngeliat gerak-gerik si Asuna ini aneh dari kemarin, alhasil ya diinterogasi. Arsem pun yang gak tahu harus ngapain mencoba mengikuti arahan dari pengawalnya yang meminta dia buat menembak si Yamato. Jadinya Yamato setelah mendengar pengakuan itu malah makin curiga. Soalnya Asuna kan murid teladan ya. Kok bisa-bisanya suka sama murid macam Yamato gini? Apalagi ditambah Kyoka yang kaget Asuna ngedeketin Yamato. Makin jadi-jadi tuh curiganya. Tapi Yamato akhirnya bomat dan memilih pergi soalnya ada panggilan dari pusat. Scan berpindah di mana semua pilot dikumpulkan untuk diberitahu kejadian pagi ini.
Dan kemungkinan pelaku utama dari pembunuhan ini adalah alien yang berhasil menyusup serta mencuri data-data pilot. Sesudahnya, Yamato, Ryugo, serta Teru mendapatkan misi lagi buat mengalahkan alien di dekat shelter. Di sini, Yamato malah dikasih sistem navigasi oleh Duke berupa AI yang bisa membantunya nanti. Kali ini salah satu AI-nya bernama Dorothy yang bakal join dulu. Awalnya Musashi dapat mengalahkan beberapa alien di situ. Namun tiba-tiba mereka kembali bersatu untuk mengalahkan Musashi dengan satu kali serangan. Saat udah mulai terpojok, di situ Dorothy memberikan saran kepada Yamato agar memakai Diffusion Blaster. Namun Musashi nggak bisa nembak karena digangguin terus. Apalagi Diffusion Blaster ini hanya bisa menembak sekali aja. Cuma untungnya Kapten Ibushi datang sama pasukannya untuk menarik perhatian musuh, sehingga Musashi pun berhasil menembak. Ya, walaupun agak sedikit meleset dari target utama, tapi itu adalah strategi Yamato buat meratakan semua aliennya. Hari berikutnya, Yamato didatangi oleh Asuna, dan Doi mengatakan kepada Yamato agar menjauh dari dia. Nah, pas pulangnya, itu Yamato sempat bingung. Katanya nih bocah nyuruh nggak usah deketin, tapi kok malah ngintilin lagi? Tentu di situ Arsem yang tahu Asuna dan memberitahu tentang keanehan dirinya mau nggak mau harus menusuk Yamato. Tapi ada bayi dramanya sehingga Arsem gagal lagi dan senjatanya pun terjatuh. Terus senjata tersebut diambil oleh sensei sekolahnya. Kita berpindah dulu ke calon pilot lainnya bernama Amemiya Reiji. Saat dia lagi mau balik pulang, tiba-tiba kucing yang ia bawa kabur. Dan pas dikejar-kejar, pada akhirnya dia berada di Oblivion Bay sampai masuk ke Megatonnya yang diberi nama Arthur. Jadi sebenarnya kucing itu dikontrol oleh bapaknya biar si Reiji ini mau mengendarai Megaton. Yang aslinya si Reiji ini nggak mau ikut dalam peperangan. Di sisi berbeda, Yamato sedang ngomong sama Asuna alias Arsem, di mana Yamato dengan Sigmanya menolak penembakan kemarin. Soalnya ngapain gitu kan cinta-cintaan? Mending wujudin ambisinya buat balas dendam. Dan setelah mendengar itu, Arsem jadi agak flashback di mana emaknya ini pikirannya berbanding terbalik sama dia. Kalau si Arsem ini pengen buat alien sama manusia tuh hidup berdampingan, damai-damai aja. Sedangkan emaknya ya bisa dilihat lah hasilnya. Mau nggak mau Arsem harus nurutin, soalnya emaknya itu ratu cuy. Kita kembali ke Reiji di mana dia dipaksa ikut berperang oleh bapaknya. Dan di saat Arthur diserang oleh beberapa pasukan musuh, kucingnya itu harus mati kebentur dikit. Flashback sebentar di mana Reiji ini adalah salah satu bocah yang selamat pas peristiwa serangan pertama alien. Dan beberapa waktu kemudian bapaknya bernama Prof Rider menemukan fakta kalau Reiji ini bocah spesial yang mempunyai kekuatan psikologi gitu. Nah, kita kembali ke waktu sekarang. Reiji kali ini mau mengontrol Megatonnya karena pengen balas dendam. Alhasil dengan kekuatannya itu membuat dia berhasil meratakan para alien. Sekian berpindah di sekolah, Yamato diminta senseinya untuk ke ruangan kelas seni buat belajar. Padahal sebenarnya Yamato pengen dibunuh di situ. Soalnya sensei itu adalah alien yang menyamar. Namun Arsem datang untuk mengalihkan perhatian dan akhirnya Yamato berhasil pergi. Jadi alasan Arsem menolong Yamato karena itu adalah mangsanya. Jadi orang lain tuh nggak boleh ngambil. Cuma alien tersebut yang bernama Ibrim gak terima sehingga pengen menyerang. Untungnya penjaganya yang bernama Sarzan muncul buat melindungi Arsem. Lanjut. Besoknya Yamato serta Ryugo lagi mengejar sekelompok preman yang sering nyusahin masyarakat sekitar. Pas sudah ketangkap satu, mereka berdua mencoba menanyakan markas tuh preman. Namun malah Teru yang berhasil melacak tempatnya ada di mana. Mereka pun mendatangi tempat tersebut dan melihat bosnya yang ternyata ciwi populer dari sekolah mereka bernama Kirishima Jun. Jadinya mereka bakal menghadapi anak buah Jun terlebih dahulu. Setelah hampir mengalahkan semuanya, kini giliran Jun yang bakal maju dan akan berhadapan dengan Ryugo. Di sini Ryugo salah fokus mulu. Imannya gak kuat cuy ngelihat paha doang. Sehingga dia pun kalah. Nah, pas battle itu datang Reiji yang menanyakan tentang gimana jadinya si Jun kok bisa jadi bos para preman. Lalu membuat yang lain menanyakannya juga. Sekian berpindah, Jun menjelaskan kronologi kejadiannya. Jadi awalnya dia tuh korban bully karena mukanya tuh kawaii. Pana gak seneng lah ciwi-ciwi. Tapi ada sekelompok preman yang memintanya ikut dalam kontes-kontes gitu. Jadinya lama-kelamaan Jun mulai populer. Dan preman-preman tersebut jadi pengawal pribadinya. Di sini Jun sempat heran tentang kota ini dan menganggap ada aktivitas di bawah kota. Terus mereka yang mendengar itu terkejut dong. Soalnya, lah kok tahu nih bocah? Jadinya mereka mencoba merubah topik. Namun Jun di situ udah mulai curiga. Apalagi mereka kan suka ngilang tiba-tiba.
Alhasil Yamato pengen tuh ngasih tahu yang sebenarnya. Namun Reiji agak belokin, yaitu alasan mereka bertiga ke bagian belakang game arcade mulu, soalnya pengen nonton Pekop. Ya daripada ketahuan kan, mending malu aja sekalian. Terus tiba-tiba mereka harus pergi karena mendapatkan panggilan dari pusat. Kali ini mereka mendapatkan misi untuk mengcover daerah tambang di dekat situ yang diserang oleh para alien. Dan Musashi bakal ditemani oleh Arthur yang dikendalikan oleh Reiji seorang. Terus Yamato mendapatkan AI baru lagi bernama Haruka. Akhirnya mereka sampai di TKP. Di situ mereka pun membagi tugas di mana Reiji bakal mencoba mengcover dari belakang. Namun di saat nembak-nembak itu, para pasukan alien menggunakan bom bunuh diri agar bisa menghancurkan Arthur. Untungnya sebelum meledak, Reiji berhasil di-cover oleh Yamato. Mereka pun setelahnya melihat biang kerok dari munculnya robot-robot bom itu dan bakal memusnahkannya. Sambil dibantu oleh pusat, Musashi akhirnya bisa menghancurkan kapal tersebut dengan hydro bazooka-nya. Baru aja seneng dikit, seperti biasa sisa-sisa alien tadi bergabung jadi satu. Di sini Yamato meminta saran kepada Haruka skill apa yang harus ia pakai, dan Haruka menyarankan agar menggunakan skill Meteor Kick. Setelahnya Yamato pun bakal mencobanya, di mana mereka sempat panik karena skill itu belum tentu bisa menembus pertahanan tuh alien. Apalagi si Yamato ini kalau meningsoi ya ngajak-ngajak. Cuma dengan otak senkunya, Yamato mengeluarkan skill Meteor Kick ke arah tanah. Jadi ngebor gitu, dan muncul lewat bawah sehingga alien tersebut berhasil dikalahkan. Scan berpindah saat sedang gelar rapat, Baminami mengatakan kalau mereka nanti bakal memindahkan markas Lycia. Soalnya posisinya kan sudah ketahuan oleh para alien. Dan niatnya mereka bakal memindahkan Lycia ke Santuari, yaitu tempat yang belum tahu keberadaannya benar apa enggak. Apalagi Lycia ini mempunyai sistem kapal luar angkasa yang disebut Ame no Murakumo. Tentu setelah mendengarnya, mereka yang berada di ruang rapat masih agak ragu. Terus Mbak Minami ngejelasin kalau masih ada beberapa shelter yang tersisa di belahan bumi lain, dan bisa aja itu menjadi jembatan mereka untuk pergi ke Santuari. Kemudian scan berpindah di mana Yamato, Ryugo, serta Teru mendapatkan misi lagi untuk mengalahkan alien bersama Kapten Ibushi. Cuma Reiji ini aneh, kok tiba-tiba nggak ikut? Ternyata di sisi berbeda, Reiji sedang disandra oleh Ibrim yang berhasil lepas dari Arsem dan Sarzan. Dia di situ meminta Reiji buat menghubungi Yamato biar ngasih tahu nih kalau temennya lagi disandra. Tapi Reiji pastinya nggak mau ngasih tahu lah. Kemudian Ibrim pun pengen nyerang kucing. Terus Reiji yang melihatnya refleks dong buat cover. Dan Ibrim yang nggak terima digituin ngejadiin Reiji kayak bola. Enak bet tendang-tendang. Kita kembali ke dalam peperangan di mana mereka melaporkan kalau musuh tiba-tiba agak sedikit kuat. Sehingga Mbak Minami meminta Musashi agar memakai senjata Aldefider. Lalu di sela-sela itu muncul Jun yang berada di ruangan analis. Kenapa Doi ada di situ? Soalnya dia diajak oleh Kapten Ibushi untuk menjadi pilot juga. Setelah menggunakan senjata baru, terlihat Musashi dengan Ejet berhasil ngalahin beberapa dan membuat para alien yang tersisa kembali bergabung jadi satu. Dikira bakal gampang, ternyata senjata Aldefider itu nggak bisa menembus perisai milik alien tersebut. Malahan berbalik, sekarang mereka yang mulai kerepotan diserang abis-abisan terus. Kemudian Teru menyarankan Yamato agar memilih mundur aja. Tapi seperti biasa cuy, Yamato orangnya nekat dan bakal mencoba memakai skill baru Soundturn Crossover. Kemudian meminta Ryugo buat mengisi daya. Walaupun udah lewat 100%, terus dipush sampai tuh mesin dari Musashi mulai mengalami kerusakan dan panas. Ya gimana kagak panik temennya, uang bisa meledak. Nah Mbak Minami yang melihat hal itu berniat memutuskan kontrol secara paksa. Tapi setelah Musashi sudah sampai daya 200%, Yamato pun melepaskan tebasan yang membuat alien tersebut berhasil juga dikalahkan. Kemudian sesudahnya Yamato menemui temannya Kyoka yang bernama Sakura. Di situ Doi adalah anak dari pilot yang jadi korban penusukan alien kemarin. Cuma anehnya si Sakura bilang dia nggak ada sedih-sedihnya cuy. Padahal ortunya meningsoi. Ternyata Yamato sebelumnya sudah diberitahu oleh Teru kalau orang-orang yang berada di kota ini termasuk Sakura dan Teru itu sendiri merupakan hasil penggabungan keluarga, di mana orang-orang yang kehilangan anaknya begitupun sebaliknya itu ingatannya dimanipulasi dan akhirnya dijadikan keluarga baru. Pas Yamato udah mode kalem pengen menghibur Sakura, cuma tetap aja Sakura kayak merasa aneh dan pergi gitu aja. Serba salah sih emang jadi Yamato, kasian bener. Saat pulangnya, Yamato malah melihat Asuna alias si Arsem pengen baiwan dengan Ibrim yang pengen membunuh Yamato tadinya. Di sini Ibrim pun berubah ke wujud aliennya untuk menyerang. Dan Arsem pun jelas kalah di situ soalnya masih memakai tubuh Asuna.
Nggak enakan pak, ntar lecet-lecet lagi punya orang. Terus Yamato pun membantu, namun ya geli-geli lah tampolannya. Sehingga pas digepok sekali, Yamato pun mental. Sebelum di finishing, Arsem yang gak mau si Yamato meningsoi dulu tiba-tiba bisa berubah ke wujud aliennya. Dan battlenya singkat kali karena langsung berhasil membuat KO si Ibrim. Sesudahnya Arsem kembali ke wujud Asuna dan Yamato sempat terkejut apa yang terjadi barusan. Terus Reiji pun datang sesudah berhasil kabur dari jeratan Ibrim. Lanjut. Besoknya pas Asuna udah sadar, Yamato menceritakan apa itu pilot Megaton dan yang sebenarnya terjadi dengan dunia mereka. Di situ Asuna percaya karena dia juga ngerasain. Dikendalin alien kok. Setelahnya mereka berdua mendatangi hotel tempat Arsem dan Sarzan berada. Cuma pas sedang ngecek, Asuna memberitahu kalau dua alien itu udah nggak ada di hotel ini. Dan mungkin petunjuk lainnya ada di sensei yang kemarin di cosplay oleh Ibrim. Sekarang berpindah di perbatalan di mana Musashi dan Arthur datang buat mengcover Jun serta Kapten Ibushi yang sudah terpojok oleh para alien. Awalnya sih masih fan-fan aja karena Yamato dan Reiji berhasil mengalahkan beberapa. Namun setelah musuh nambahin kekuatannya membuat mereka kembali terpojok. Lalu Mbak Minami mengirimkan sebuah Megaton model baru yang bernama Maximus untuk dipakai oleh Kapten Ibushi dan Jun. Nah, sesudah masuk ke dalam Megatonnya, Jun memulai serangannya, di mana dengan misil milik Maximus berhasil meratakan pasukan alien yang bejibun banyaknya. Malamnya di sebuah taman, Yamato sama Asuna menemui senseinya waktu itu, dan tanpa disadari ada Kyokai yang mengikuti mereka. Di situ Yamato udah persiapan ngebawa tongkat buat mengalahkan Sarzan yang merasuki senseinya. Boywan pun terjadi di mana Yamato sempat kalah. Cuma ada momen yang membuat Sarzan terkejut karena Yamato agak sedikit berubah gameplaynya. Dan di saat nyerang lagi, Asuna kembali dirasuki oleh Arsem yang membuat Yamato harus KO. Setelahnya, Yamato memanggil Ryogo serta Teru yang nungguin di semak-semak. Di situ, Arsem mencoba menjelaskan ke mereka kalau dia sama sekali nggak mau bermusuhan sama sekali dengan manusia. Pengennya ya damai-damai aja lah. Dan serangan di bumi itu hanya perintah dari ratu atau emaknya. Namun karena Yamato udah terlalu kesel soalnya keluarganya harus meningsoi gara-gara serangan tersebut, membuat dia menolak ajakan Arsem buat membantu. Sesudah ditolak, Arsem dan Sarzan pun pergi. Hari berikutnya kembali ada alarm peringatan alien. Nah, sebelum OTW di sini Duke memberitahu kalau Jun diperintahkan oleh Kapten Ibushi untuk berpasangan dengan Chiwi bernama Saotome Momoka yang baru aja direkrut juga jadi pilot. Mereka berdua ini sebenarnya udah kenal lama dan kadang-kadang gak akur emang, macam rival gitulah. Di perbatalan, pas Musashi dan Arthur lagi persiapan pengen nyerang, tiba-tiba Maximus yang dikendalikan oleh Jun serta Momoka malah buka war duluan. Tapi walaupun mereka berdua bisa dibilang suka berantem, namun chemistry mereka bagus. Terus berhasil mengalahkan beberapa alien dengan Maximus. Kemudian para alien yang tersisa memilih mundur. Dan mereka pun melihat ada kapal yang menjatuhkan sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah robot alien baru yang gak disangka-sangka oleh mereka. Karena pas ditembak oleh senjata manapun dari Megaton, entah dari Maximus atau Musashi, itu gak mempan sama sekali. Di saat terpojok, tiba-tiba Arsem menghubungi Yamato untuk membantu mereka cara mengalahkan robot tersebut. Ya hitung-hitung balas budi lah dari kejadian kemarin, yaitu dengan menghancurkan 3 otak elektronik yang menjadi titik lemahnya. Cuma kalau nanti ngancurinnya satu persatu, itu malah membuat robot itu meregenerasi. Makin lama lah matinya cuy. Makanya sesudah dikasih tahu, Yamato langsung menginfokan teman-temannya buat menghancurkan 3 otak elektronik secara bersamaan. Namun itu dikomen oleh Mbak Minami karena agak susah, harus perhitungan matang dan ada yang infoin dulu buat nyerang. Soalnya lambat 1 detik aja itu bakal gagal. Di ruangan pusat kendali, anak laki-laki android atau robot bernama Akutagawa Kota yang baru saja direkrut meminta agar dia aja yang mengarahkan para Megaton untuk menyerang secara bersamaan. Lalu dengan arahan dari lagu yang dikirim oleh Kota membuat mereka berhasil mengalahkan robot tersebut. Setelahnya di Oblivion Bay mereka diperkenalkan Megaton baru yaitu Sparkman dan Gaudia. Ini adalah bentuk kolaborasi dengan data milik anak laki-laki bernama Kindaichi Takumi yang baru direkrut buat posisi beginian. Dan Mbak Minami ngasih tahu kalau sekarang seragam pilot udah dilengkapi dengan sistem seperti yang dimiliki oleh Megaton Arthur. Jadi artinya satu orang bisa mengendalikan 1 Megaton. Gak harus ada keunikan kayak Reiji. Yang penting mah bisa berantem aja. Lanjut.
Besoknya di sekolah, Arsem menggunakan badan Asuna lagi agar bisa ngobrol lah dengan Yamato. Di situ Doi memberitahu kalau dia sebenarnya emang ada niatan pengen ngebunuh Yamato. Namun tiba-tiba selalu aja ada perasaan ngeganjel. Ya pokoknya Arsem malah jadi demen sama Yamato. Dan mungkin ini salah satu alasan kenapa sekarang Arsem memilih menyelamatkan bumi. Di sisi berbeda di ruangan kontrol, orang-orang masih pada sibuk dengan urusan masing-masing. Di situ Mbak Minami diminta buat istirahat dulu karena hampir seharian nih kagak tidur. Pas menuju kamarnya tiba-tiba Doi agak sedikit pusing. Untung di situ ada Teru. Nah setelahnya mereka berdua pun diperlihatkan abis ngobrak-abrik. Oh maga. Dan Mbak Minami sama Teru ternyata saling suka coy. Kemudian flashback dikit nih si Teru. Sebelum terjadinya penyerangan alien di mana Teru sedang menghadiri acara gitu di sebuah kapal perang bersama keluarganya. Namun tiba-tiba para alien datang dan menembak kapal yang dinaiki Teru sekarang. Alhasil keluarganya pun harus meningsoy dan plot twist sekali di sini. Karena pas salah satu alien turun buat menemui Teru, ternyata itu adalah Mbak Minami. Sekian berpindah, Teru dibawa ke sebuah pulau yang masih belum terkena serangan. Di situ Mbak Minami memberitahu kalau dunia sudah dikuasai hampir seluruhnya oleh alien dan meminta agar Teru sebelum meningsoy mending ngebunuh dia dulu. Cuma ya Teru walaupun pengen balas dendam buat keluarganya, dia nggak bisa untuk membunuh Minami. Lalu Mbak Minami di sini persis banget kayak Arsem, yaitu pengen membuat manusia dan alien itu hidup berdampingan. Tapi apa mau dikata, serangan ini diawali oleh Ratu, jadinya mau gimana lagi? Kita kembali ke waktu sekarang di mana Yamato menemui Arsem dengan tubuh aslinya di sebuah tempat penyimpanan gitu. Di sini Arsem ngejelasin alasan kenapa emaknya menyerang bumi. Intinya planet alien yang bernama Sirk itu udah hancur. Jadi ras mereka mencari tempat tinggal baru dan ketemulah bumi. Daripada nanti mereka terancam sama yang punyanya, jadinya diserang dah tuh. Sesudah nyeritain, Yamato mengajak Arsem buat jalan-jalan. Ngenalin apa aja yang ada di sini. Kayak kencan gitu lah. Nah pas berada di sebuah kafe, mereka berdua didatangi oleh om-om yang katanya dari tim pencari alien. Tentu Yamato yang mendengarnya gak mau dong nyerahin Arsem gitu aja. Dan mereka berdua pun kabur. Setelahnya Yamato akhirnya tahu kalau emaknya Arsem adalah Ratu Sirk. Dan pas banget ada panggilan dari pusat kalau para alien dengan jumlah yang bejibun mencoba menyerang shelter. Di Oblivion Bay, Yamato dan Arsem akhirnya sampai juga di tempat Musashi berada. Terus pas pengen masuk, mereka berdua dihadang oleh salah satu staf di sana yang mengetahui kalau Arsem adalah alien. Namun ya pada akhirnya mereka berdua bisa masuk juga. Di sini Yamato udah sendiri ya ngendalin Musashinya. Kalau buat si Arsem paling ngasih info aja sama numpang adem. Di saat yang lain lagi perbetelan di area bawah, Yamato bakal mencoba menyerang kapal induk yang sering men-spawn para robot. Sebelum menyerang, Arsem meminta Yamato agar tidak meratakan rasnya karena para alien hanya mengikuti perintah dari Ratu. Dan Yamato pun langka nih, mau menuruti kemauan Arsem. Alhasil kapal induk tersebut hanya diserebet bagian mesinnya aja yang membuatnya jatuh. Di sisi lain, Mbak Minami ditodong oleh wali kota mereka yang meminta agar gak memindahkan shelter. Di situ ternyata wali kotanya udah berkhianat, soalnya sudah membocorkan informasi ke pihak luar demi kepentingan dia sendiri. Tentu sebelum menembak, Mbak Minami langsung menghalau pistol itu. Tapi ada baik, karena Mbak Minami tiba-tiba kumat pusingnya dan membuat dia harus tertembak. Duke mencoba ngelumpuhin tuh si paling wali kota, namun ada penghalangnya. Dan pada akhirnya Kouta lah yang berhasil menjatuhkan tuh orang, walaupun ketembak dikit palanya. Kembali ke Yamato di mana dia dihubungi oleh komandan dari pasukan itu yang bernama Greyfast. Yang sebenarnya dia sama seperti Sarzan, yaitu sebagai pengawal Arsem. Cuma kali ini dengan perintah Ratu, secara terpaksa Greyfast harus membawa Arsem dari shelter itu. Soalnya mau dihancurkan. Pas Arsem tahu kalau emaknya berniat ngebunuh dia, jadinya Arsem dengan tegas memberitahu Greyfast kalau sekarang dia berpihak kepada manusia. Di sini Yamato langsung mencoba baywanin si Greyfast. Battle pun berlangsung seri di mana Yamato berhasil keluar dari skill milik Greyfast. Namun mereka berdua malah jatuh ke arah shelter. Di sini karena jatuhnya lumayan kencang membuat Yamato nggak bisa ngendaliinnya. Di sisi berbeda, Mbak Minami dibawa ke ruangan medis. Nah di situ akhirnya mereka tahu kalau Minami adalah alien dengan bukti darahnya yang berubah menjadi biru. Sedangkan di ruangan kontrol ada seorang ciwi bernama Margaret Bracknell yang bertugas menggantikan Mbak Minami sementara. Walaupun masih di bawah umur, di bocah gelarnya udah banyak di divisi militer. Aduh, kasihan ya yang jadi anak tetangganya.
Sesudahnya, Margaret memerintahkan mereka agar langsung lepas landas secara paksa karena pasukan musuh semakin mendekat. Kembali ke Yamato dan Greyfus, di mana akibat tabrakan keras yang kencang itu membuat mereka malah masuk ke dalam shelter dan membuat beberapa bangunan hancur. Di dalam Musashi, Arsa melihat kalau Yamato gak sadarkan diri, malah gak bernafas katanya. Sehingga dia pun mencoba memakai teknik napas buatan agar Yamato bisa bangun. Sekian berpindah ke Teru yang lagi bengong soalnya si Minami lagi kenapa-napa. Kemudian ada telepon, yang dikira udah sehat, ternyata Teru malah mendapatkan pesan otomatis. Ya pokoknya pesan tersebut bakal kekirim kalau Minami udah meningsoi. Setelah mengetahui hal itu membuat Teru langsung gas bantai-bantai. Sementara di sisi berbeda Maximus udah gak kuat menahan damage dari musuh. Dan Kapten Ibushi meminta Jun serta Momoka segera keluar dari Megatonnya. Momoka pastinya langsung mengiyakan. Namun berbeda dengan Jun yang dimana dia memilih diam di dalam demi mengcover Kapten Ibushi. Alhasil Maximus pun hancur dan membuat Jun sekarat di situ. Terus pada akhirnya Jun sesudah mengepuji kaptennya yang ganteng, akhirnya harus meningsoi. Lalu Reiji yang melihatnya sama seperti Teru yaitu bantai-bantai menggunakan kekuatan Psycholizer-nya. Kita kembali ke Yamato yang bisa juga buat sadar berkat Arsam. Kemudian baru juga keluar mereka berdua ketemu lagi sama Greyfus dan Baiwan pun terjadi. Walaupun Yamato menggunakan tangan kosong, tetap coy, berhasil diseriin. Dan pas berada di lantai bawah, Asuna ada di sana buat memberikan sebuah senjata milik Arsam. Nah saat berada di atap sekolah lagi, Sarzen datang buat menyadarkan Greyfus. Namun bukannya nyadar, Sarzen malah ditusuk oleh temen sendiri. Ternyata Greyfus ini demen si Arsam, makanya dia rela tuh nyampe begitu. Jadinya Sarzen pun harus meningsoi. Yamato mencoba menyerang sekali lagi, cuma kali ini si Greyfus berhasil cabut dan menangkap Arsam dengan robotnya. Tentu Yamato yang melihat itu gak tinggal diam dan langsung UTW ngejar menggunakan Musashi. Sebenarnya Yamato berhasil tuh buat mendapatkan Arsam kembali dari Greyfus. Tapi tiba-tiba dia dihadang oleh Teru karena disuruh melindungi shelter Lycia. Sempat terjadi adu argumen dikit antara Yamato dan Teru. Dan hampir aja tuh mereka berdua baku hantam. Cuma setelah Teru memberitahu kalau Mbak Minami dan meningsoi, membuat Yamato mau melindungi shelter. Ya walaupun pada akhirnya seluruh pasukan musuh berhasil diratakan oleh senjata dari shelter. Kecuali salah satu misil yang segede gaban yang ternyata masih utuh mengarah ke arah shelter Lycia. Di situ mereka mencoba membuat senjata buat digunakan oleh Musashi yang diberi nama Muramasa. Sebelum sampai, Yamato dengan Muramasanya berhasil memotong misil tersebut menjadi dua bagian yang membuat shelter bisa diselamatkan. Lanjut. Hari-hari berikutnya sesudah kejadian kemarin keadaan kembali normal lagi. Dan Yamato masih galau memikirkan apakah Arsam sekarang masih hidup apa enggak. Sedangkan di sisi berbeda memperlihatkan Jun ternyata hidup kembali berkat kekuatan dari Reiji. Setelahnya ada panggilan dari pusat mengenai serangan alien yang sedang mengarah ke shelter. Di sini hanya Yamato dan Reiji yang bakal battle, sementara yang lainnya masih absen dulu. Karena Teru nggak ikut, Reiji menggunakan Sparkman sementara. Arena battle-nya berbeda kali ini. Mereka berdua bakal berantem di udara, soalnya sekarang keadaan shelter sedang terbang menuju lokasi baru. Dengan eject, combo Yamato serta Reiji berhasil mengalahkan hampir seluruh pasukan yang menghalangi jalur Lycia. Tinggal pesawat gedenya nih. Dan Yamato mempunyai ide yaitu langsung terbang menuju keluar angkasa buat mengambil beberapa batu meteorit di sana untuk dijadikan satu batu gede. Dengan bantuan Comic Buster yang baru dibuat tadi oleh para tim, Yamato pun mencoba menyerang. Terus dengan sekali lemparan, selesai udah itu pesawat alien ditimpa meteor. Kemudian season 1 dari anime ini ditutup memperlihatkan Prof Rider serta asistennya yang terkejut apa yang mereka lihat. Di mana terdapat banyak kesamaan manusia dengan alien. Dan lebih membagongkannya lagi, terdapat embrio atau calon bayi di tubuh Mbak Minami yang masih hidup. Padahal Mbak Minaminya kan udah meningsoi ya. Dan Teru yang mendengarnya dari luar merasa shock, happy, apa kayak bagaimana? Karena tentu itu anaknya dia dong. Ya udah dah, sampai sini cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Kalau nggak salah anime ini tuh ada season 2-nya. Jadi bagi kalian yang mau aku lanjutin seperti biasalah, udah pada tahu pasti.
Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.